Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syahrul Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa angkulli salawatu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiya ba'dah. Pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi kembali bisa menjumpai Anda dalam program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan masalah untuk kita semua, yakni Hasanah Islam Metro TV. Kali ini di spesial Ramadan. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu, selain pemirsa Metro TV juga ada yang langsung hadir di Masjid Nursiah Daud Paloh yang ada di Kedoya, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Masya Allah, ibu-ibu jamaah ini ada yang paling jauh dari mana? Dari Bogor ada? Ada, Masya Allah. Dari manapun itu, insya Allah setiap langkah kakinya menuju ke majelis ini, insya Allah tercatat sebagai pahala kebaikan nantinya yang bisa membawa kita ke Jannatullah, surganya Allah, dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di Yaumil Mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan ayuhal muhadirul kiram, bahwa kita saat ini ada di Masjid Nursiah Daud Paloh, monggo semuanya kita niatkan untuk sama-sama litolabul ilmi, belajar ilmu agama dari guru kita yang sudah hadir di sini, Ustadzana wa Syekhana. Beliau adalah Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia MUI, beliau adalah Dr. Kiai Haji Erick Yusuf, SSY MPD. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz bi hudurikum di tengah kesibukan nih udah menyempatkan waktu ke sini. Ustadz, kita akan mengulas terkait dengan bulan suci Ramadan yang penuh keutamaan ini, juga dikenal banyak sekali peristiwa monumental di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling monumental adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita memilih tema episode kali ini Ustadz dengan tema Ramadan sebagai bulan literasi Al-Quran. Mohon nasihat dan juga mauidhah hasanah dari Ustadz untuk kita semua saat ini. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ramadan tetapi tetap semangat ya. Baik, ketika kita mendengar ya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita langsung mendengar, kita langsung terpanggil untuk kemudian asyam atau saum. Betul enggak? Terpanggil enggak? Nah, yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Karenanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi masih banyak enggak orang-orang yang kemudian muslim yang tapi tidak berpuasa? Ada enggak? Oh enggak ada kalau di sini kan ya. Entah di mana mungkin masih ada kan gitu ya. Kenapa kok bisa ada mereka-mereka itu malas berpuasa atau malas melakukan asyam atau saum ini? Mungkin tadi karena untuk melakukan yang namanya puasa atau siam atau saum ini itu diperlukan keimanan. Diperlukan apa Bu? Iman. Makanya ibu-ibu di sini alhamdulillah. Ibu-ibu di sini yang terpanggil untuk kemudian saum itu udah masuk ke dalam keimanan. Hebatnya ketika di sini disebutkan asyam atau saum ini bisa membawa kita kepada la'alakum
tattaqun, bisa membawa kita kepada ketakwaan. Padahal untuk menjadi orang bertakwa atau muttaqin itu selain orang-orang amanu atau mukmin, dia harus juga mempunyai sifat muhsin. Apa muhsin? Ihsan, ahsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2 kan? Disebutkan bahwa Allah menjadikan yang mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum. Untuk menguji kalian semua, kita semua diuji. Siapa yang paling ahsan? Siapa yang paling baik amalnya? Ingat, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apa sih sebetulnya ahsan itu atau muhsin itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, ya beliau menyatakan bahwa orang yang ihsan, dia kalau melakukan sesuatu, amal pekerjaan itu seakan-akan dia melihat Allah. Kenapa? Karena kan setiap kita memandang sebetulnya ini kita melihat ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, betul gak? Iya. Kita melihat pemandangan, Masya Allah, Subhanallah. Kita melihat sesuatu yang mengerikan, ya kan? Astagfirullah, innalillahi, na'udzubillahi min dzalik. Kan begitu. Nah semua itu yang kita lihat kalau kita ikro. Nah, kalau kita yang namanya apa himpun informasinya. Ikro itu kan membaca. Membaca itu menghimpun informasi. Jadi kalau kita ikro, perintahnya apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap yang kita lihat, setiap yang kita ketahui itu harus dikaitkan dengan Rob, bismi Rob bikalladzi khalaqo. Nah dengan begitu konsep zikir akan muncul. Jadi orang-orang yang beriman ya ketika dia melakukan itu dia akan kemudian juga mempunyai sifat-sifat muhsin tadi. Jadi orang-orang yang ahsan. Setiap melihat sesuatu dia ingat Allah. Atau dia merasa selalu dilihat oleh Allah. Ya Bu ya. Bu gini. Kalau Ibu pernah naik lift gak? Atau masuk ke ruangan satu. Di sini aja. Itu kan ada CCTV ya Bu ya. Kalau ada CCTV berarti Ibu gak boleh sembarangan karena ada yang mengawasi. Betul gak? Iya, jangan tiba-tiba di dalam lift. Tiba-tiba merasa tidak terawasi gitu ya. Kemudian wah kan harus menjaga diri tetap ya kan. Nah bayangkan Ibu menjaga diri hanya karena ada CCTV yang melihat. Kalau Ibu merasa selalu dilihat oleh Allah, ya enggak? Allah apalagi Allah selalu melihat apa yang tampak, apa yang tersembunyi, betul enggak? Allah mengetahui segala sesuatunya, ya. Jadi Allah itu kalau kita menghadirkan Allah, kita akan merasa Allah selalu membersamai kita. Dia akan muncul sifat apa? Ihsan tadi. Nah, selanjutnya kita juga akan masuk ada yang namanya sifat mukhlis. Ya, sifat mukhlis. Apa mukhlis? Ikhlas. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu kholaso. Kholaso itu murni. Kalau kita lihat wama umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalau mukhlisina lahuddin itu artinya apa? Orang yang memurnikan din. Apa din itu artinya? Agama. Agama kalau kita tasrif dan ayodinu, dia bisa diartikan menjalankan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin artinya orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah saya tanya sama ibu-ibu semua. Ibu-ibu puasa itu karena apa? Ingin apa? Ingin pahala dari Allah atau ingin kurus? Jadi ada yang bilang sama saya, Bu gini, Ustadz intermittent fasting itu sama dengan puasa. Saya bilang beda. Kenapa beda? Kan durasinya sama Ustadz, sama-sama puasa. Beda saya bilang. Kenapa beda? Yang satu inamal amalu biniat. Niatnya yang satu karena pengen apa? Pengen kurus. Yang satu lagi? Itu yang satu lagi ingin beribadah kepada Allah. Bagian kurus boleh, bagian pengen diet boleh. Tetapi yang utama tujuannya apa? Ibadah. Ya.
Nah itulah. Nah setelah itu kalau kita lihat baru yang namanya la'allakum tattaqun. Nah kalau kita lihat ini semuanya dari mulai beriman tadi sampai kemudian bertakwa. Kenapa sih kok di bulan Ramadan? Nah karena tadi disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Jadi itu semua karena apa? Karena di bulan ini diturunkan yang namanya Al-Quran. Makanya ketika turun Al-Quran semua harus bersiap-siap. Membersihkan diri dengan asyam atau yang namanya saum. Jadi kita saum itu mensucikan diri. Ya enggak? Tazkiyatun nafs. Coba kalau enggak puasa menerima Al-Quran itu atau kita memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita itu agak sulit. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan semua syahwat dan lain-lain. Tetapi inilah kenapa di bulan Ramadan literasi Quran atau baca Quran, memahami Quran, mengimplementasikan Al-Quran, mendakwahkan Quran itu akan terasa lebih mudah. Karena ini bulannya apa? Bulannya Al-Quran. Nah karenanya dengan bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, kita harus menjalankan puasa asyam agar kita semuanya siap untuk apa? Untuk memasukkan yang namanya Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Nah itulah kenapa kata Rasulullah, amal yang paling disenangi oleh Allah di bulan Ramadan adalah al-hal wal murtahal. Tahu apa artinya? Hatamkan Quran, setelah itu selesai hatamkan lagi, setelah selesai hatamkan, jadi berulang-ulang. Ya, hatamkan itu dalam arti apa? Membaca, kemudian mengetahui artinya, kemudian memahami artinya, kemudian berupaya mengimplementasikan atau melakukan perintah-perintah Al-Quran, kemudian yang kelima mensyiarkannya. Insya Allah. Masya Allah. Syukran jazilan Ustadz Erik bahwa kita tadi sudah diingatkan agar kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini terlebih bisa diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam amalan setiap hari, tidak hanya beribadah kepada Allah juga, ingat tetangga-tetangga kita, sebelah-sebelah kita juga ya. Banyak hal yang akan kita ulas lebih mendalam terkait dengan bulan literasi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ustadz Erik, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.